Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Afino Vitalia Mustikasan. Saya dari Universitas Mercubuana. Di sini saya akan menjelaskan jawaban saya yang ada di form 10 dalam mata kuliah laporan akuntan tentang prosedur audit. Dalam prosedur audit itu sendiri terdapat 3 tahapan. Untuk yang pertama yaitu penilaian risiko, yang kedua yaitu menanggapi risiko, yang ketiga yaitu pelaporan. Untuk yang pertama saya akan menjelaskannya. Pada tahap awal audit yang dilakukan adalah tahap perencanaan audit itu sendiri, di mana pihak yang terlibat dalam perencanaan ini adalah tim manajemen dan senior yang bertanggung jawab akan klien tersebut. Aktivitas yang mencerminkan tahapan ini adalah diskusi klien. Tahapan perencanaan ini merupakan tahapan yang sangat penting karena perencanaan audit itu menjadi panduan dalam menjalankan audit. Pada tahap audit ini, perencanaan dilakukan secara terperinci agar proses audit yang dilakukan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Sebelum tim melakukan prosedur substantif, tim audit terlebih dahulu melakukan tingkat materialitas yang digunakan. Pada tingkat materialitas itu sendiri terbagi menjadi 3. Untuk yang pertama yaitu overall materiality, yang kedua materialitas pelaksanaan atau performance materiality, yang ketiga yaitu assertion materiality atau yang disingkat AM atau summary of adjustment difference yang disingkat SUD. Karena PT Indofarma yang saya gunakan adalah perusahaan pemerintah, yang berarti dia adalah termasuk high risk untuk auditor, maka dalam tahapan risk assessment atau perencanaan audit saat melakukan OM, ranknya adalah saya ambil 0,5% dari total aset, yaitu yang paling rendah. Misalnya kemudian untuk PM-nya 70% dari OM, dan AM-nya saya memakai 3%. Ketika mulai masuk kepada risk respon itu akan disesuaikan kembali, dan kemudian jika ketika masuk reporting tentu akan dievaluasi kembali. Kemudian pada tahap penilaian risiko, maka akan dilakukan tahap respon terhadap risiko, di mana tahapan ini adalah yang namanya pengujian pengendalian, di mana terdapat 2 tes, yaitu test of control atau TOC, merupakan prosedur yang digunakan untuk menguji efektivitas kebijakan, dan prosedur pengendalian yang diterapkan untuk menilai kontrol risiko atau risiko pengendalian, dan pengujian substantif atau substantif test adalah prosedur yang digunakan untuk menguji salah satu moneter dalam satuan mata uang yang secara langsung mempengaruhi ketepatan dari saldo laporan keuangan. Substantivitas itu sendiri dari STOT, TDP, dan SAP. Resiko pada tingkat resesi berkaitan dengan saldo dari akun tertentu atau secara individu pada saat tertentu, misalnya pada akhir tahun, atau untuk asersi tertentu pada suatu periode tertentu, misalnya dalam tahun buku bersangkutan, dan berkenaan dengan penyajian dan pengungkapan tertentu dalam laporan keuangan. Pada tahapan pengujian terhadap asersi dari laporan keuangan akan dilakukan prosedur yang complement, extends, right, dan obligation, violation, dan assertion, presentation, dan disclosure yang disingkat SEROPAT. Di sini saya sudah menginput data laporan tahunan PT Indofarma dari tahun 1999 hingga tahun 2003. Di sini kita bisa lihat bahwa tahun 2002 dan 2003 PT Indofarma mencatatkan kerugian sebesar pada tahun 2002 yaitu 59,82 miliar, dan pada tahun 2003 sebesar 129,57 miliar. Sedangkan di tahun 2001 PT Indofarma mencatatkan laba bersih sebesar 122,54 miliar. Di sini kita bisa lihat bahwa kewajiban tidak lancar atau beban usaha di sini yaitu mengalami kenaikan sebesar 30,8,81 miliar di tahun 2002 dan
dan pada tahun 2003 mengalami kenaikan sebesar 24,85 miliar. Setelah pada tugas besar 1 saya jelaskan, semuanya ini disebabkan oleh anak perusahaan PT Indofarma, yaitu PT Indofarma Global Medica, yang mempunyai presentasi kepemilikan sampai tahun 2023 yaitu 99,97%, yang menyebabkan kerugian dikarenakan beban usaha atas catatan laporan keuangan, yaitu mengalami kenaikan atau mengalami oversize yang disebabkan salah saji laporan keuangan. Untuk yang terakhir yaitu pelaporan audit. Untuk laporan audit adalah hasil akhir dari proses audit, yaitu laporan yang menyatakan pendapat auditor mengenai kelayakan laporan keuangan perusahaan yang sudah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntan yang berlaku secara umum. Penyusunan laporan audit harus berdasarkan 4 standar pelaporan yang ada dalam Standar Profesional Akuntan Publik atau SPAP. Pada perusahaan PT Indofarma yang saya pakai ini sudah jelas melakukan kecurangan atas laporan keuangan, maka auditor memberikan opini tidak wajar dengan bukti yang sudah cukup kuat. Sekian presentasi dari saya tentang proses audit itu sendiri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.